Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa dengan Pak Aziz dalam pembelajaran tema materi baru ya anak-anak semuanya. Tema 6 subtema 3 tentang energi dan perubahannya. Untuk kali ini Pak Guru sampaikan pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Sampai pembelajaran 3. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa dulu terlebih dahulu. Diawali dengan ta'awudz bersama Pak Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semuanya, semoga dengan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kefahaman dan juga keberkahan dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini. Baik, next kita pelajari energi dan perubahannya, subtema 3 pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3, tema 6. Energi alternatif. Oke, tema 6 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. KD 3.2 dan 4.2. Pembelajaran 1. Menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan secara mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Kita ulangi. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Jadi ketika ada teks dicari kata-kata yang penting. Kemudian dicari artinya. Kata-kata penting ditemukan nantinya berkaitan erat dengan tema teks. Jadi kata-kata penting itu tema teksnya apa? Maka di kata-kata penting itu berkaitan erat dengan tema teks. Selain itu, informasi dalam teks juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Jadi bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, sekarang ini ada bacaan ya, anak-anak semuanya kita perhatikan. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut ya anak-anak semuanya. Ini ada panel atau pemanfaatan energi surya. Ini pemanfaatan energi air dengan kincir turbin. Kemudian ini ada pemanfaatan energi angin dengan menggunakan kincir angin. Gerak air, energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Jadi ini gerak air lanjutannya yang tadi ya. Panas matahari, gerak air dan gerak angin atau bayi dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Nah, pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak.
Manusia tidak lagi tergantungan pada bahan bakar minyak. Jadi misalnya sekarang ada kompor tenaga listrik yang memasak dengan listrik dan sebagainya, itu kan sudah menggantikan energi minyak menjadi dari energi minyak menjadi energi listrik. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 1 tentang muatan matematika KD.6 dan 4.6. Membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Ini sama kemarin yang kita pelajari, kita sampaikan sedikit saja. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Kita ulangi, lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jadi kita akan mencari lama kegiatan, dibalik ya anak-anak semuanya, waktu selesainya berapa, kemudian dikurangi dengan waktu mulainya. Kamu juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan. Kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau paling lama. Kemarin di soal sudah muncul ya, jadi ini kita sampaikan lagi. Perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Nah, ini misalnya ya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini pukul 15.30 ya. Kemudian selesai pukul 16.30. Nah, cara mengurangi selisihnya bagaimana? 16.30 dikurangi 15.30. Ketemunya berapa? 60 menit. 60 menit itu sama dengan setengah jam. Jadi lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Untuk mengetahui selisih, maka yang dilakukan adalah mengurangi waktu selesai dikurangi waktu mulai, maka akan ketemu lama kegiatan. Ini contoh yang kedua. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, 15.30 sampai 16.45. Nih, 15.30 sampai 16.45. Nah, 16.45 dikurangi 15.30. Atau ini ditambahkan ya, 15.30 tambah 45 berapa? Begitu kan. Nah, jadinya selesainya adalah 16.45, maka Udin bermain layang-layang selama 45 menit. Paham ya? Nanti di buku bisa dipelajari lagi, ada soal-soal itu. Bisa dicoba-coba untuk mencari lama waktu kegiatan. Baik, pembelajaran 2 anak-anakku semuanya, muatan bahasa Indonesia KD.2 dan 4.2. Melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan cara melakukan wawancara. Ya, bisa dengan wawancara untuk mengetahui jawabannya. Nah, coba nanti kalian ya mewawancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu, tanyakan beberapa hal berikut ini. Apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin Bayu PLTB? Nah, ini merekanya nanti diganti dengan apakah Bapak, ya. Apakah Mas, apakah Pak Lik, apakah itu bisa mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau dinamakan PLTB. Dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Nanti jawabannya ditulis ya anak-anak semuanya. Kemudian apa keuntungan dari penggunaan angin
Bayu sebagai sumber energi alternatif. Nah, yang keempat, apa kesulitan dari penggunaan angin Bayu sebagai sumber energi alternatif? Kalau bisa dijawab semua, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak apa-apa, tergantung dengan wawancaranya. Nah, setelah itu nanti ditulis di buku tugas ya, tadi yang wawancara. Yang wawancara ditulis di buku tugas, nanti kemudian difotokan. Kalau bisa hari ini, tidak nanti kita tunggu sampai hari Selasa, sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis kita tunggu. Kemudian sekarang pembelajaran 2, muatan PPKN, hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Nah, berikut beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. 1. Menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi angin. Berikut beberapa hak dalam memanfaatkan energi. Menggunakan suatu energi. Memperoleh alternatif energi. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi seperti energi listrik. Nah, ini kalian bisa isi ya. Sebutkan 5 kewajibanmu saat menggunakan energi. Oke. Sebutkan 5 kewajibanmu saat menggunakan energi. Atau menggunakan apa ya namanya ya? Ya energi lah, ada energi listrik dan lain sebagainya. Kewajibannya apa? Tolong nanti ditulis di sini atau tulis di buku tugas, kemudian difoto, kirim ke WA Pak Guru. Pembelajaran 3 anak-anak semuanya menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Ingatlah kembali informasi tentang energi alternatif pada teks pembelajaran sebelumnya. Ya, kemarin sudah disampaikan ya. Pada teks tersebut terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah diketahui. Ada yang belum diketahui. Kalau belum diketahui, nanti bisa mencari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak ya nanti pakai aplikasi kamus di Android itu juga bisa. Kata-kata penting yang belum kita ketahui maknanya dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, tadi bagus sampaikan. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Jadi kalau ada kesulitan kata-kata bisa ditanyakan kepada orang tua atau kepada bapak dan ibu guru atau kepada Pak Aziz. Menentukan waktu sebelum dan waktu sudah dalam suatu kegiatan. Pelajaran 3 muatan matematika. Ayo perhatikan persamaan berikut. Waktu sebelum sama dengan waktu sudah dikurangi lama waktu. Waktu sudah sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. Jadi kalau di sini waktu sesudah dikurangi lama waktu, kalau di sini waktu mulai dikurangi lama waktu. Waktu sesudah. Perhatikan juga hubungan antar satuan waktu berikut. 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 365 hari. Catatan, jumlah hari dalam 1 bulan bisa 30 hari atau 31 hari. Khusus bulan Februari banyak hari adalah paling banyak itu 29 hari atau 28 hari. Nah, 29 hari ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Dinamakan tahun kabisat. Begitu. Nah, ini ada kalender ya. Ya, perhatikan kalender berikut dan selesaikan soal-soalnya. Nah, ini soalnya di bawah.
Januari, Februari, Maret 2019. Hari ini tanggal 28 Februari, 1 bulan sebelumnya adalah tanggal berapa? Nanti kalian hitung. Kemudian tahun 2011 bukan tahun kabisat, mengapa? Kamu jawab ya. Ini ada 28 hari. Tadi di awal sudah Pak Guru sampaikan tentang tahun kabisat terjadi 4 tahun sekali. Dengan jumlah hari Februari itu 29. Nah, ini nanti bisa ditulis di buku tugas, kemudian dikerjakan dan dicatat, dikirim ke WA Pri Pak Guru. Terakhir anak semuanya, nah silakan kerjakan latihan soal yang ada di buku temamu halaman 127 sampai dengan 129. Tidak usah digambar, enggak apa-apa ya. Cukup ditulis saja. Kalau ada yang punya di print malah boleh. Yang punya buku elektrik itu, yang punya print di print juga boleh. Tapi untuk ngeprint itu tidak wajib, begitu ya. Yang sudah punya saja boleh di print. Baik, demikian anakku semuanya pembelajaran pada pagi hari ini, tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Tetap semangat ya anakku semua, jangan lupa kalau ada kesulitan boleh nanti bertanya di kolom komentar. Nanti akan Pak Guru kirim lewat YouTube ya. Ini di kolom komentar, atau kalau ada kesulitan silakan chat di kolom komentar atau nanti WA langsung ke pribadinya Pak Guru. Oke, tetap semangat. Yang belum mengerjakan tugas, yang belum mengirim tugas, silakan segera. Dalam mengirimkan tugas jangan lupa untuk membubuhkan tanggal. Ya, tanggal tugas itu tanggal berapa, biar Pak Guru mudah untuk menceklis atau memberikan nilai pada pekerjaan anak-anakku semuanya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Sekian dari Pak Guru, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.